Halo adik-adik, berjumpa lagi dengan channel Thomson Matematika. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa tekan tombol loncengnya ya. Oke, langsung saja. Kali ini kita membahas soal SBMPTN 2018 mengenai trigonometri. Soal trigonometri ya. Langsung saja. Jika nilai maksimum dan minimum fungsi fx sama dengan a cos x tambah b berturut-turut adalah 6 dan 2. Oke, maka nilai minimum dari fungsi gx sama dengan 2a sin x tambah 3b adalah. Nah, jadi untuk mengerjakan soal ini, adik-adik tahu dulu nilai maksimum minimum dari sebuah fungsi kosinus, sinus, dan yang lainnya. Oke, nah jadi kalau adik-adik punya nilai sinus, maka adik-adik tahu dulu siapa nilai maksimum dari sinus dan nilai minimumnya berapa. Nah, jadi untuk nilai maksimum daripada fungsi sinus itu 1. Dan untuk nilai minimumnya adalah negatif 1. Nah, jadi mau sinus berapapun dia, misalnya di sini fungsinya, derajatnya kita nggak tahu di sini berapa. Entah kalau menghasilkan 1 itu x-nya pada saat x-nya 90 dan 270 untuk minimumnya dan yang lain. Nah, semisal di sini sudutnya bisa saja misalnya 2x atau 3x atau 3x tambah 5. Nah, kita nggak tahu berapa, tidak tahu berapa sudutnya. Jadi anggap aja langsung nilai maksimumnya 1, mau sinus berapapun di sini. Oke? Dan untuk minimumnya juga min 1. Kira-kira demikian. Gitu juga untuk si kosinus ya. Jadi nanti kalau sudutnya kita nggak tahu berapa, yang penting ingat aja juga, oke, untuk nilai maksimum si kosinus juga sama seperti sinus 1 dan untuk minimumnya juga negatif 1. Kira-kira demikian. Oke, langsung saja ke soalnya. Jika nilai maksimumnya tadi adalah 6, nah, perhatikan 6. Jadi untuk nilai maksimum si fungsi ini, nah fungsi siapa? Fungsi fx sama dengan a kali kosinus sudutnya x tambah b tadi ya. Nah, nilai tertingginya nih atau nilai maksimumnya adalah 6. Jadi nilainya ini 6. Fx-nya kita ganti 6. Kira-kira demikian. Oke? Jadi 6 sama dengan. Nah, jadi kalian bayangkan adik-adikku, kalau menghasilkan nilai yang terbesar atau maksimum, otomatis kalian bayangkan nilai si kosinus yang kita pakai juga terbesar atau nilai maksimumnya 1, kan gitu kan? Nah, jadi di sini a kali 1a tambah b. Nah, kira-kira demikian. Itulah untuk persamaan yang pertama. Nah, terus dan minimum nilai minimum fungsi ini, oke, katanya 2. Nah, jadi bayangkan nilainya ini terkecilnya 2. Berarti kita logikakan supaya menghasilkan nilai yang terkecil 2, otomatis yang kita pakai nilai kosinus adalah min 1. Jadi a kali min 1 adalah min a tambah b. Nah, jadi kita dapatlah nanti dari sini nilai a dan nilai b. Nah, kita eliminasi supaya kita habisi si a, maka ini kita jumlahkan ya. Jadi a tambah min a pasti habis, tewas. 6 tambah 2, 8 tentunya sama dengan b tambah b, 2b. Maka kita dapat dari sini nilai b adalah 4. Nah, itu masih nilai si b. Nah, setelah dapat nilai b-nya 4, maka kita cari dulu nilai si a-nya ke persamaan 1 aja ya, yang pertama kali. 6 sama dengan a tambah b. Nah, b-mu kamu ganti 4, kan gitu kan? Berarti 6 sama dengan a tambah 4. Oke, 4 ya. Maka otomatis nanti dapatlah a-nya 2 ya. Jadi a-nya sama dengan 2. Itu untuk nilai a dan nilai b. Maka kembali yang ditanya, maka nilai terkecil atau minimum dari fungsi si gx sama dengan 2 kali si a sinus kali sinus dari fungsinya sinus fungsi sinus ya, fungsi x ya, sudut x maksud abang, tambah 3b. Nah, jadi kita ganti dulu nilai si a-nya 2. 2 kali 2 4 pastinya, kali sinus x tambah 3 kali b. 3 kali b-nya tadi 4, 12 ya. Nah, supaya menghasilkan nilai yang terkecil
atau nilai minimum, maka logikakan adik-adikku, pastilah nilai sinus nilai terkecilnya atau minimumnya adalah -1 yang kita pakai. Oke, maka di sini 4 kali negatif 1 tambah 12. Nah, sama dengan 4 kali -1 pastinya -4 tambah 12 pasti sama dengan positif 8. Nah, jadi begitu cara mengerjakan soalnya. Jadi jawabannya nanti adalah E. Oke. Nah, seperti ini dulu penjelasan dari Abang channel Thompson. Oke. Nah, sampai jumpa di pertemuan berikutnya untuk pembahasan soalnya. Oke.